Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sulistianisi. Aku dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STAI Persib Bandung. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas psikologi perkembangan anak. Oke, jadi pada kesempatan ini aku akan membahas tentang teori-teori perkembangan anak. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, itu ada hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas itu sendiri adalah pewarisan sifat atau watak yang dari induknya ke keturunannya melalui biologis atau melalui gen atau DNA-nya, bisa juga secara sosial, misalnya seperti gelar atau status sosialnya, pokoknya secara fisik dan psikisnya gitu, yang udah terbentuk sejak masa konsepsi. Apa sih masa konsepsi itu? Pokoknya sejak masa pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, hereditas ini juga bersifat bawaan, pokoknya bawaan, dan memiliki potensi yang berkembang. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme bersel satu. Nah, oke, jadi dalam pembuahan itu sangat menentukan sekali kelamin, perpaduan antara kromosom laki-laki yang XY sama kromosom perempuan yang XX. Nah, misalnya terjadi pembelahannya itu menjadi kromosomnya XY, atau jadi yang lahir itu yang X-nya dari perempuan, yang Y-nya dari laki-laki. Jadi misalnya yang terbentuk adalah XX, apabila berarti anak yang lahir perempuan. Oke, misalnya dua-duanya berhasil, semuanya pembelahannya bagus, jadi yang lahir nanti itu akan ada anak kembar identik. Nah, anak kembar identik itu akan sama, bisa jadi juga sama jenis kelaminnya, misalnya perempuan semua, kalau laki-laki semua. Yang selanjutnya itu ada prinsip penurunan sifat pada hereditas. Yang pertama ada reproduksi. Reproduksi adalah penurunan sifat-sifat hanya berlangsung melalui sel benih. Oh, berarti hanya dari sel awalnya aja, nggak dari sel yang selanjutnya, pokoknya hanya dari sel awal atau sel benih aja dari awalnya, dari induknya. Yang selanjutnya yaitu konformitas atau keseragaman. Maksudnya keseragaman di sini adalah proses penurunan yang akan mengikuti pola jenis generasi sebelumnya. Misalnya misalnya penyakit, misalnya ibunya menderita penyakit, nah jadi pada anaknya nanti pasti akan ada penurunan, bisa juga sifat, bisa juga penyakit, bisa juga atau gen yang lain-lainnya. Dan ketiga itu ada prinsip variasi. Nah, jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak ya, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, sehingga penurunan sifat terjadi beraneka ragam. Misalnya pada adik dan kakak memiliki karakter yang berbeda ya, misalnya kakaknya galak nih, karena jumlah gennya berbeda sama jumlah keturunan yang diambil oleh adiknya. Si adiknya ini kan bisa jadi dia pendiam, si kakaknya yang aktif gitu. Dan terakhir itu regresi filial. Penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Penurunan sifat diambil antara ibu sama bapaknya. Misalnya biasanya tuh dari, kalau anak laki-laki ya, yang dari ibu dia ambil itu dari fisiknya, dari bentuk tubuh atau rambut atau apa. Nah, sedangkan kalau dari bapaknya, kalau anak laki-laki itu biasa mewarisi sifatnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan tentang lingkungan perkembangan. Ada apa aja sih di lingkungan perkembangan itu? Terdiri atas dua, ada lingkungan fisik sama lingkungan sosial. Kalau lingkungan fisik itu berada waktu masih dalam kandungan. Nah, kalau lingkungan sosial itu meliputi seluruh manusia, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan di teman sebayanya. Nah, yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu adalah orang-orang yang semua pihaknya itu ada hubungan darah atau hubungan ada keturunannya gitu. Nah, dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya itu ada fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi pendidikan, sama fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi rekreatif, sama fungsi agama. Nah, pertama itu ada fungsi biologi, yaitu
fungsi pokoknya yang memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, fungsi ekonomis, kewajiban umat untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Jadi kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, kita itu berhak menafkahi dan dinafkahi gitu. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu ada di lingkungan keluarga yang mempengaruhi kita, misalnya memberikan kita pembelajaran, memberikan kita pokoknya semua yang berpendidikan itu berhak kita dapatkan juga dari lingkungan keluarga, bukan dari lingkungan sekolah aja ya. Nah, selanjutnya ada fungsi sosialisasi sebagai penentu yang mempengaruhi kualitas generasi sebagai miniatur masyarakat dan mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya ada fungsi perlindungan. Jadi kita itu berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, dan keluarga kita juga wajib untuk melindungi kita sebagai anaknya ataupun sebagai anggota keluarganya. Selanjutnya ada fungsi rekreatif, misalnya memberikan kenyamanan, terus memberikan keceriaan, kebahagiaan kepada kita yang ada di dalam anggota keluarga tersebut. Nah, yang terakhir ada fungsi agama atau religius. Sebagai keluarga, kita itu harus menanamkan nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Nilai agama merupakan landasan fundamental dalam sebuah keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama itu kematian salah satu anggota keluarganya bisa menyebabkan trauma, kehilangan, atau juga orang tuanya yang berpisah atau bercerai. Terus hubungan antara orang tua itu, antara suami sama istri itu nggak baik. Jadi di depan anak tuh juga anak merasa ketakutan. Terus hubungan antara orang tua dengan anak kurang baik. Hubungan sama tetangga yang tanpa nggak hangat lah pokoknya gitu, nggak harmonis, juga kepribadian lain, atau ada gangguan jiwa di dalam keluarga tersebut. Nah, sedangkan menurut Covey itu ada 7 budaya keluarga yang indah. Yang pertama, be kooperatif atau be proaktif maksudnya. Be proaktif itu adalah menjadi pembaharuan dalam keluarga. Keluarga bisa membangun masa depan atau menyusun skala mereka ke depannya itu akan seperti apa gitu kan. Terus memperbaiki spirit keluarga melalui tradisi olahraga, memelihara gizi, dan mengelola stres. Di lingkungan keluarga juga ada 4 prinsip peranan keluarga, yaitu menurut Covey, yaitu yang pertama modeling. Modeling ini adalah tugas orang tua, yaitu sebagai model atau contoh teladan untuk anak-anaknya. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh teladan yang baik untuk anak-anaknya, karena nanti anak-anaknya akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu mentoring, kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan kasih sayang kepada orang lain. Jadi orang tua itu harus bisa menjalin hubungan sama anaknya itu seperti apa, harus terbuka sama anaknya, atau anaknya bisa percaya, bisa nyaman ke orang tuanya. Terus yang ketiga, organizing, kerjasama dalam anggota keluarga, saling mendukung lah pokoknya, anak mendukung orang tuanya, orang tua mendukung anaknya dalam hal yang positif atau hal yang baik. Terakhir itu adalah teaching, guru berperan sebagai guru, orang tua berperan sebagai guru dalam keluarganya. Kenapa? Kayak yang tadi kan, karena orang tua itu adalah modeling dalam keluarganya atau orang yang diteladani oleh anak-anaknya. Jadi orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak itu meniru dan mengikuti semua perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya meminta ini, anak harus bisa mengikuti selagi itu perintah yang baik dan berpendidikan pastinya untuk anak. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang berkenan, apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.